المرسلين وعلى آله ورسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jemaah salat Zuhur Masjid Al-Barakah rahimahullah. Hari ini kembali kita pada pengajian rutin Selasa 25 Juni 2024 Masehi. Ya, alhamdulillah ini akan diisi oleh Al-Ustaz Syekh Umar. Untuk mempersiapkan waktu karena masalah pada tempatnya kajian Selasa 25 Juni 2024 Masehi ini kepada Ustaz terpersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya sekalian Masjid Al-Barakah sekalian, semoga Allah memberkahi kita sekalian. Di antara hal penting yang banyak diabaikan oleh sebagian besar kaum muslimin adalah perkara tauhid. Padahal ini termasuk penting dan penting. Sering kita ucap, kita baca, kita dengar tauhid, tapi bukan nama jenis tahu yang di Bandung ya. Itu tahu tauhid ada yang beda. Tahu tek. Wahada yuwahidu, dari sisi grammar tauhid. Bapak Ibu tahu wahid itu berapa sih bahasa? Satu. Tunggal. Nah, dari kata itu bisa kita definisikan secara sederhana. Jadi tauhid itu menjadikan sesuatu tunggal, tidak berbilang. Yang dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau belajar dengar kata tauhid itu yang dimaksud apa saja menyangkut upaya mengesahkan Allah. Tauhid surah Al-Ikhlas masih hafal kita, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Dia yang terakhir ditutup walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada satupun yang setara sebanding dengannya. Maka lawan tauhid syirik. Syirik secara bahasa artinya menjadikan sesuatu berbilang lebih dari satu. Nah, berarti kalau ada sesuatu yang dikembangbiakan itu secara bahasa syirik yang mesti saya. Syirik benar. Itu boleh dari syirik. Hanya secara bahasa. Nah, jadi ini pelajaran tentang keimanan. Referensinya banyak. Nah, pada kesempatan ini setiap Selasa depan kita akan bahas yang ringkas pada salah satu karya fenomena Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu marganya At-Tamimi. Nama lengkapnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Baik, ini diambil yang pokok dan ringkas. Beliau menulis ketika itu memang backgroundnya itu diminta oleh seseorang. Betapa pentingnya ketika itu tauhid, karena sudah banyak penyimpangan di Jazirah Arab sana. Bahkan di kita pun sampai detik ini sadar atau tidak banyak perbuatan yang menjurus kemana? Syirik. Kesyirikan. Betul, kita orang beriman percaya kepada yang lain enggak? Surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib. Enggak? Yaitu orang yang percaya kepada yang lain. Apa yang dimaksud gaib? Versi Al-Quran dan As-Sunnah, bukan versi dukun. Benar ya? Sampai mengungkap kasus Cirebon aja nunggu silindar Kesurupan. Mana bisa, bukan fakta hukum. Gaib ada yang mutlak, ada yang nisbi. Nah, bingung kan?
Mana goib mutlak? Ya ajal, rezeki, nah, itu kan hak prerogatif Allah. Tapi ada goib nisbi, sementara tidak diketahui, tapi bisa diketahui bila penghalangnya sudah hilang. Ini contoh, kita berada di basement Masjid Al-Barta, tertutup dinding kan? Kita tahu apa yang terjadi di Jalan Raya Pramuka itu. Nah, itu nisbi. Kita bisa tahu kalau kita keluar, ngecek keluar, atau minimal handphone, tanya temen yang zona, gimana jalanan macetnya, enggak. Nah, sayangnya goib itu pasti diartikan itu konek, benar ya mas? Konek ya? Pokoknya berhubungan dengan itulah. Hati-hati. Kita sebagai umat Islam, umat bertauhid, hanya Allah yang Maha Kuasa, Dia yang paling tahu segala-galanya. Nah, maka dari itu kembali di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menyusul ya buku pelajaran tauhid ringkas padat. Bulan lalu sudah kita singgung. Di antara yang menginspirasi munculnya kitab tauhid ini kan hadis Nabi dari Al-Barra bin Azib tentang alam ghaib, yaitu alam kubur. Ingat kita berapa tahapan kehidupan ini? Kata Imam Ibnu Qayyim cuma 4. Di luar alam ruh, itu ghaib mutlak milik Allah. Jadi orang mati nggak ada roh bergentayangan, itu sinetron. Dan Allah yang lebih tahu. Lagi percaya mimpi ini, mimpi itu, mimpi bahasa aja susah. Nah, jadi hadis tentang alam kubur, bahwa nanti siapapun mau mukmin mau kafir akan disodorkan 3 pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Nah, atas dasar inilah disusun kitab tauhid 3 landasan utama. Kira-kira begini, supaya waktu itu kita mempersiapkan diri sehingga bisa lulus waktu ditanya nanti gitu. Ini jalur PMDK atau SNBT. Mandiri luar biasa. Betul, kalau syarat terpenuhi ada hadis Nabi. Ada 70 golongan masuk surga tanpa hisab. Tapi syaratnya berat. Semua umumnya akan melalui proses. Nah, jadi karena ada pertanyaan alam kubur, salah satu background menginspirasi munculnya kitab ini adalah supaya menjadi bekal bisa lulus menjawab pertanyaan itu. Alam yang kita lalui pertama alam kandungan cuma 9 bulan rata-rata. Benar? Sekarang putaran kedua alam dunia berapa lama ini? 60-70. Kemarin tak ada apa berapa? Bonus. Kita berapa Mas Rika? Kayaknya paket hemat semua. Ya, ketika nih alam putaran kedua alam dunia limited, begitu aja tiba pindah putaran ketiga alam apa? Nah, di alam kubur itulah ada proses pertanyaan. Begitu kiamat tiba, yang hidup dimatikan, yang mati dibangkitkan. Pindah putaran keempat terakhir alam ghaib, alam akhirat. Awas, semua yang akan terjadi di sana bergantung bagaimana sekarang. Ini ada hadis Nabi dijelaskan al-qabru awwalu manzilin min manazilid dunya, min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kubur itu adalah pos terakhir yang ada di dunia, tetapi dia pos pertama dari berapa pos yang ada di akhirat.
Harusnya grup apa? Grup neraka atau grup surga? Baik yang sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah jadi itu sebelum background. Karena ada pertanyaan alam kubur, maka muncullah kitab ini 3 landasan utama. Tidak keluar dari yang 3 tadi. Kita belajar sekalian bahwasanya kita wajib diwali kitab ini. Tentang apa? Kita wajib mendapatkan ilmu. Karena beragama harus pakai ilmu, bukan sekedar katanya. Setelah berilmu kita wajib mengamalkan ilmu itu. Dan termasuk kita pelajari. Lalu yang ketiga kita wajib mendakwakan ilmu itu, jadi mensosialisasikan. Misal pada lingkungan siapa? Keluarga. Surat Tahrim 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi minimal dakwahkan keluarga. Setelah berilmu mengamalkan mendakwakan. Dan yang keempat bersabar atas setiap gangguan ketidaknyamanan sebagai sebuah konsekuensi terhadap ilmu tadi. Tidak heran kalau orang semakin berilmu semakin taat, godaan makin terus. Nah, seperti peribahasa ya, Bu, Bapak, semakin tinggi pohon tegak berdiri, maka semakin keras angin berhembus. Benar? Benar nggak sih? Jadi nggak usah heran, memang begitu sunatullah. Maka siaplah menghadapi itu. Baik yang sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita mulai masuk, nanti perlahan-lahan akan dibahas 3 pokok itu. Hanya Syekh Muhammad Antam ini yang menyebutkan tadi yang pertama wajib mendapat ilmu yang dimaksud ya 3 ini. Ma'rifatullah, mengenal. Wa ma'rifatun nabi, mengenal nabinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Tapi semua itu yang 3 pokok bil adillah, dengan dalil, dengan argumentasi. Bukan sekedar dengan katanya ini begitu, tidak. Yang sekalian, secara umum ada kitab yang berisi pokok bahasan, itu namanya matan pokok. Hasil karya seorang ulama yang diberi komentar uraian itu namanya syarah. Syarah itu uraian komentar. Makanya kita jadikan rujukan matannya itu syarahnya diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan beliau yang menguraikan. Kalau matannya meringkas seperti ini, benar ya? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil. Kita perlu uraian dari orang-orang yang punya kompeten. Nah, maka ada matan, ada syarah. Matannya pokok, bukan mantan. Nah ini kalau mantan apa? Mas Ewan lupa ya? Manis dalam ingatan. Keren itu ya. Udah mulai semua udah mantan. Mantan, mutun, matrun. Baik, diawali kitab ya 3 landasan utama ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya secara umum dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu matannya. Maka diurai. Karena kalimat basmalah ini diurai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syarah ada ya, Mas Reza, di halaman 8. Ini sama ya, yang ini ada syarah. Kalian kan matang. Baik, kata Syekh Utsaimin, penulis memulai kitabnya ini dengan basmalah. Nah, kita pun sudah mengamalkan kan biasanya MC atau siapa, mari kita awali kegiatan ini dengan basmalah. Ini penting. Kata Syekh Utsaimin, lihat Al-Qur'anul Karim
umumnya setiap surah diawali dengan basmalah. Cuma satu yang tanpa basmalah. Surah apa, Bu? Taubah. Taubah surah berapa itu? 9. Itu bukan nomor punggung berapa itu, bukan. Itu nomor surah itu. Surah Taubah tanpa basmalah. Tapi kalau di total basmalahnya 114 juga, karena basmalah yang satu lagi ada surah An-Naml. Di dalam itu ada ayat 31. Dan kaitannya apa? Jadi penulis yang Muhammad Atam ini berupaya mengikuti Al-Quran. Penulisan Al-Quran diawali dengan basmalah. Benar? Itu pula Rasulullah kalau korespondensi menulis, walaupun tidak menulis langsung, pakai seklik terus. Siapa sekretaris Nabi? Zaid bin Sabit. Oh, maju dapat surprise. Jadi diawali berkorespondensi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sebuah hadis kullu amrin dzibalillah yubda fihi bismillah fahuwa aqdar riwayat Abu Dawud. Setiap urusan yang diharapkan keberkahan di dalamnya tanpa diawali dengan basmalah maka akan terputus keberkahan. Dibaca basmalah. Ini sekarang tanggal 25 personalnya mau menjadi transfer nanti. Besok. Saya kurang tepat dari. Ya maksud saya kaitannya setelah ditransfer masing-masing berbondong-bondong untuk ATM. Benar nggak? Tarik tunai masukin kartu dan nomor PIN. Baca basmalah. Baca basmalah. Beda. Yang ada begitu melihat sabuk hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal. Ya sudah. Baik ya, ini basmalah. Makan basmalah. Benar? Benar nggak? Pengantin baru siapa? Doa big match masih apa? Bang Yunus sebenarnya baik. Doa big match. Kan diawali dengan Bismillah Allahumma jannibna syaitan ma razaqtana. Intinya udah lupa, sudah lama tidak begitu. Nice. Sekarang. Diawali dengan basmalah supaya dapat keberkahan. Nah sekarang diuraikan di sini dengan menyebut nama Allah. Jadi maksudnya apa ini? Itu kan kata kerja ya, bahwa kita mengharap berkah dari Allah dengan menyebut nama. Ya? Dan kemudian juga kita membatasi diri pada nama Allah saja. Ingat Allah merupakan salah satu nama untuk Sang Pencipta yang Maha Agung, Maha Luhur. Dan nama yang sering digunakan bagian dari Asmaul Husna yang paling umum Allah. Diambil dari kata Al-Ilah yang disembah. Itu ya. Asmaul Husna kata ganti lainnya selain Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Malik. Surah Al-Hasyr di bagian terakhir. Masih ingat kan? Surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa hu ya alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal jadi ikut kongresnya. Kongres beda kurang. Mungkin ada kelas kerja seluruh Indonesia kongres baca dan baik. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu baru diurai kalimat basmalah. Ya ada kata Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kemudian di kitab Usul Salasah 3 landasan utama setelah dimulai dengan basmalah, mulailah dengan kalimat perintah. Syekh Muhammad Atam ini
mulai dengan fi'il amr, i'lam. Alim ya'lam, ketahuilah. Kalimat perintahnya i'lam. Beda sama i'lan. Ini ada pakai mim. I'lam. Ada i'lan. A'lana yu'minu, memberitahu. Jadi bahasa kita advertise, iklan gitu loh. Itu baru tahu. A'lana yu'minu itu memberitahu apa? Iklan itu kan orang kita dulu susah main. Yang maksa jadi kain. Betul. Makanya jadi iklan gitu. I'lan, kalau ini i'lam, pakai mim. Alima ya'lam, ketahuilah. Kemudian didoakan rahimakallah tuh. Sempat-sempatnya Syekh mendoakan kita yang membaca, yang belajar termasuk saat ini. Semoga Allah merahmati kami. Amin. Annahu yajibu alaina ta'alluma arba'i masal ila, bahwasanya wajib bagi kita selaku seorang muslim mempelajari 4 perkara. Hanya kan yang pokok-pokok ringkas saja, poin-poin aja. Wajib bagi kita mempelajari berapa? 4. Yang tadi disinggung itu. Al-ula al-ilmu. Jadi kita wajib mencari, mendapatkan ilmu. Ilmu yang dimaksud, ini yang 3 landasan utama. Dari sekian banyak ilmu yang terpenting 3 dari ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabiyyi, wa ma'rifatul dinil islamil adil. Yang kita urai satu persatu. Yang disebut ilmu yang hakiki ya ini. Kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi Muhammad, kita mengenal agama Islam, semuanya dengan dalil. Peribahasa lama masih ingat, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tak cinta pasti sulit berkorban. Wah, luar biasa. Benar ya? Kemarin Idul Adha berkorban atau jadi korban? Serem amat. Jadi korban. Ya baik, jadi ya, yang wajib kita ketahui adalah 1, berilmu. Ilmu itu 3. Kemudian setelah berilmu, asalnya al-amal bihi, mengamalkan ilmu. Karena bahaya yang punya ilmu nggak diamalkan itu wacana aja. Hanya orang-orang tuh pinter jurusan agama, mungkin gelarnya SAG ya, sarjana alam baik. Nah, bahkan ada yang gelar umum itu justru lebih bagus. Benar ya? ST, ya apalah juga misalnya banyak. Jadi mengamalkan, bukan wacana pintar ngomong aja. Seminar waktu sholat gak ada break. Orang sholat dia mojok, ternyata ahli hisab. Coba ahli hisab. Ya gitu ya. Benar ya? Pasti saya. Itu gak ada luarannya. Itu. Kasih tahu malah pria punya selera. Terus kemudian ada waktu ilaihi. Jadi mendapat ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu. Yang keempat, ar-rabi'ah as-sabru bil adabihi, bersabar. Nah, sekarang diulang lagi oleh Syekh Utsaimin. Yang lama ketahuilah rahimakallah. Kita didoakan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi. Rahimakallah, apa sih artinya? Rahimah yarhamu, menyayangi, merahmati. Itu kata gantinya. Jadi kalau dalam bahasa Arab atau bahasa asing mirip kok. Ketika bicara kata ganti itu kan ada 3 posisi. Hanya ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Sehingga orang pertama si pembicara, orang kedua yang diajak bicara, orang ketiga yang dibicarakan. Benar ya? Orang pertama al-mutakallim wahda, si pembicara. Orang yang kedua ya siapa itu yang diajak bicara? Siapa itu yang di depan berhadapan? Ya, ada ghaib, ada mukhatab berhadapan, ada al-mutakallim wahda, si pembicara sendiri. Nah, ini juga supaya tahu grammar itu. Kadang-kadang akhwat
kirim SMS terbalik berapa? Ya kan jazakillah, emang gua muannas kan? Kalau pada lagi jazakallah, boleh berbuat? Wah, kayaknya Mas Erwan lebih sering domain jazakillah. Muannas pun, makanya dihadirin ya buat perempuan itu. Nah, rohimaka, ya, rohimakallah, kau. Nah, ini juga bahasa Arab. Kalau pakai kira laki include perempuan, gitu ya, rumusnya gitu ya. Ayat begitu juga kalau menyinggung laki include, tapi kalau khusus perempuan exclude laki-laki. Nah, doanya rohimakallah, semoga Allah merahmati engkau, kau laki ke, kau perempuan ke, didoakan. Untuk apa? Kalau dapat rahmat dari Allah, sehingga mendapat kebutuhan yang kita cari. Yang lebih penting lagi apa keberkahan itu? Semoga Allah mengampuni dosa kamu yang telah lalu. Wow, luar biasa. Tidak ada yang paling diharapkan oleh seorang Muslim yang betul-betul beriman kecuali dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pilih mana? Ampunan dari Allah atau ampunan pajak? Dua-duanya. Ya, ada yang nolak gitu. Baik, nah karena menyinggung tentang ilmu, bahwa kita wajib berilmu. Di sini dibahas lagi ilmu. Alima ya'lamu ilman, ilmu di Indonesia kan pengetahuan. Benar ya? Kalau bahasa bule knowledge. Tapi kita suka boros. Kayak lama tuh pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Ya ilmu artinya pengetahuan. Ya sudah ilmu alam aja gitu. IPS ya? Ya harusnya ilmu sosial gitu aja. Memang ciri bahasa kita itu menandakan boros. Kata ulang yang paling banyak bahasa Indonesia. Itu aja. Kata ulang. Bahasa Inggris hasil bahasa pikuk selesai. Tapi kalau kita campur bau, lagi kocar kacir, terus pokoknya kata ulang paling banyak. Nah yang kembali kata ilmu. Nah di sini disebutkan secara umum definisinya ilmu apa sih? Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Gitu ya, mengetahui sesuatu dengan mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan yakin. Kalau tahu masih ragu, itu belum disebut tahu, bukan ilmu. Masih ragu kan? Benar apa enggak ya? Dia atau bukan? Benar ya? Nah maka dari itu saya membagi itu level ya. Bahwa yang disebut ilmu itu ada 6 tingkatan. Tidak ada disebut ilmu kanuragan yang ada sih. Apalagi ilmu apa mas? Ilmu pelet? Nggak ada. Mendudukan istri kotak pelet. Ini maksudnya. Air minumnya didoain masalah tutup laung, menuai, ngaji syuruk, perok. Ya betul. Nah itulah. Deal, nggak boleh deal. Ya, bu, itu bukan contoh ya, bu. Busken code, dan di kitab ini disebutkan, ini uraian saya tentang ilmu. Pertama, ilmu. Apa tadi definisinya? Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan seyakinnya. Itu ilmu yang politis seperti itu. Kemudian berikutnya lagi bahasa Arab, orang yang tidak tahu itu kan jahil. Jahil itu tidak tahu. Tapi bahasa Jawa iseng artinya mas. Jahil aja, benar ya? Iseng, tidak tahu. Makanya zaman jahiliyah artinya zaman iseng-iseng. Tidak zaman kebodohan karena tidak punya ilmu. Nah ketika bicara jahil, bodoh, terbagi nih, ada 2. Satu, al-jahlul maksir.
tidak tahu sama sekali. No. Al-jahlul basit. Ada lagi al-jahlul murakkab. Sudah tidak tahu, sok tahu lagi. Itu namanya apa? Orang bodoh bertingkat-tingkat. Murakkab. Paham ya? Sudah tidak tahu, sok tahu. Di sini definisikan jahlul murakkab mengetahui berbeda dengan hakikat. Ya mantas tuh. Sok tahu kan? Tingkatan keempat waham. Nah ini baina-baina. Mengetahui sesuatu 50-50, ada kemungkinan sama kuat dengan sebaliknya. Jadi duga-menduga waham. Kayaknya ini deh, ternyata bukan. Paham ya? Kayaknya itu dan itu waham. 50-50. Ada lagi syak. Dalam bahasa ragu pakai sin besar. Syak. Bukan ukuran sebenarnya. Terus sebenarnya ukuran atau bahasa Inggris SACA itu tidak sama. Ini bahasa Arab syak, ragu. Apa itu? Pengetahuan tentang sesuatu. Ya, ini 50-50. Kalau yang tadi al-wahmu itu apa? Kemungkinan kuat kebalikannya. Jadi berbalik, salah. Kalau syak itu pengetahuan tentang sesuatu sama, berbanding, bisa benar, bisa salah. Sama. Kalau yang tadi balik, dikira benar ternyata salah, gitu ya. Kemudian ada lagi zon, zon, perkiraan, prediksi. Makanya kan nggak boleh suuzon, zon. Bukannya kadar itu beda lagi. Zon itu pengetahuan sesuatu yang kemungkinan yang lemah, lebih banyak salahnya. Zon, gitu ya. Nah, makanya ada ilmu, ada jahil basir, ada jahil murakkab, ada waham, ada syak, ada zon. Itu tentang ilmu. Nah, diawali dari kitab Syekh Muhammad Tamimi apa kita wajib berilmu. Maka diurai ilmu itu apa. Kemudian saya membagi lagi pengelompokan utama bahwa ilmu ada yang disebut doruri, ada yang disebut nazori. Ini menyangkut siapa kita, keterbatasan kita itu. Apa itu mudoruri? Bapak Ibu pernah dengar kata darurat? Bahkan rumah sakit gawat, emergency. Ya, doruri. Jadi ilmu yang objek pengetahuannya bersifat semi pasti, maka tidak perlu penelitian dan pembuktian. Sunnatullah itu daruri, darurat, ya sudah terima. Misalnya api panas, nggak usah ke lab dibuktikan benar panas bukan. Semua juga tahu manusia. Atau air sifatnya mencari dataran rendah bukan? Air sifatnya mencari dataran rendah bukan? Benar? Walau air itu naik ke atas nggak ada. Itu ilmu daruri. Jadi pengetahuan yang objeknya bersifat semi pasti tidak perlu penelitian pemikiran. Tetapi ada satu lagi ilmu nazori. Nazori yang disebutkan penglihatan. Benar ya? Apa itu? Ilmu yang membutuhkan pemikiran dan pembuktian. Jadi butuh dipikirkan dan dibuktikan. Ada penelitian kan? Ada kayak saintifik. Benar ya? Ilmu nazori. Termasuk urusan agama. Kita wajib belajar mengetahui apa tentang adanya kewajiban niat ketika berwudu. Benar? Adanya kewajiban niat ketika sholat. Itu ilmu nazori, bukan daruri. Nah, kemudian disinggung tentang wajib kita mengenal Allah. Secara global nanti rincian menyusul ya. Ini berprestasi. Punya target kan? Biasanya berapa? Waduh, ditambah. Ini rata-rata IPK berapa? Ya kalau makin cepat makin bagus. Tuntas selanjutnya kita tahu yang lain. Baik. Jadi mengenal Allah yang dimaksud apa itu? Kata Syekh Utsaimin, kan ma'rifatullah.
tiga landasan utama. Yang pertama mengenal Allah. Yang dimaksud mengenal dengan hati, bukan sekedar akal, tapi dengan hati yang berakibat apa? Menerima syariat, tunduk patuh dan menjalankan. Itu baru kenal Allah. Karena banyak orang merasa mengenal, buktinya apa? Masih ragu, nggak menjalankan syariat yang cuma, benar? Cuma wajib. Neto, no action, tokon itu juga ya. Atau jargon iso raiso, jadi itu yang dimaksud mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifat, mengenal. Kalau bahasa kita tak kenal maka tak sayang, tapi kalau di pesantren tak kenal maka tak aruf, itu ya maksudnya. Dan bu, tak aruf bu. Dulu cari pasangan melalui proses ta'aruf, jadi kawin paksa. Ya baik, jadi itulah mengenal Allah. Jadi seorang hamba bisa mengenal Rabb-nya. Caranya banyak. Memperhatikan ayat-ayat syar'iyah seperti yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masih ingat ayatnya surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Benar? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya kan? Dan silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda. Itu mengenal Allah bagi orang yang punya akal. Dia boleh albab. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan memperhatikan ayat syariah, Al-Quran, Sunnah, atau memperhatikan ayat kauniyah. Itu makhluk-makhluk Allah diperhatikan. Mari kalau benar mau belajar, kita berkorban. Ada hewan kurban ya? Ada unta, ada sapi, ada kambing. Contoh menundukkan kambing yang ukuran sedang, khususnya kambing etawa yang kupingnya panjang. Benar? Itu sebenarnya nggak perlu dipegang. Kalau tahu caranya, itu kan kekuasaan Allah. Ambil bagian dalam, rebahkan di pangkuan kita, ambil kupingnya, tutup matanya. Gak usah pakai jampi-jampi lagi, bukan. Memang kambing model itu kalau mata tertutup dengan telinga, manu nggak? Lanjut mencoba. Ya lah. Tapi kalau bapak menentukan istri pakai apa? Luar biasa. Oh gitu. Kayaknya no money no happy. Itu kan memperhatikan makhluk Allah. Contoh lagi sapi, ini kan makhluk Allah. Kalau kita mau lihat meneliti, Bapak Ibu, sapi itu nggak bisa membedakan warna matanya, tidak bisa. Tapi awas dia penciumannya itu cukup tajam. Dan sapi itu kekuatannya di kaki bagian belakang, bukan depan. Ini jarang sapi kan ngetrail. Kalau kuda ya depan belakang. Tapi kalau sapi belakang, makanya kalau tahu ilmunya itu menundukkan sapi, ketika mau merobohkan jangan ambil dari belakang, ditendang. Lihat di YouTube merobohnya ditendang. Jadi nah itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengenal Allah itu luar biasa. Subhan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi lihat makhluk Allah, jangan lihat lawan jenisnya saja masih. Lihat yang glowing itu subhanallah. Lihat yang di rumah astagfirullah. Jangan gitu. Jadi itu cara mengenal Allah seperti itu. Karena semakin kita memperhatikan bertambah pengetahuan. Benar kan? Bertambah itu kedekatannya kepada Allah Sang Pencipta. Di sini dikutip surah Ad-Dariyat, surah 51 ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda kekuasaan Allah. Kan kita lagi mau mengenal Allah dengan cara memperhatikan sekeliling makhluk kita. Bagi orang-orang
yang yakin dan juga pada dirimu terdapat tanda kekuasaan Allah. Tidakkah kamu perhatikan? Dan terakhir contoh, nanti berlanjut ya, sudah mau jam 1, ada kartu kuning. Nah, baik, ini dalam diri kita Allah menciptakan nikmat. Allah ciptakan dua. Telapak tangan ini Allah ciptakan dasar yang berbeda antara kanan dan kiri. Perhatikan ya. Kaitannya hikmah kalau kita makan sunnah pakai tangan itu mah disuapin tangan kanan. Sementara untuk bersih-bersih tangan kiri. Karena di tangan kanan ada semacam zat yang membantu membuat makanan cepat basi sehingga membantu pencernaan. Sementara yang kiri ada zat sejenis disinfektan untuk kebersihan. Mau coba? Boleh nanti pulang ke rumah ambil makan. Sama-sama disentuh. Yang satu dengan tangan kanan, yang satu dengan tangan kiri. Maka yang cepat basi yang disentuh tangan kanan. Paham? Paham ya? Di dalam diri kita itu ada kekuasaan. Itu lagi lihat mata kita ini. Allah ciptakan itu sensornya luar biasa. Begitu ada gerakan sedikit berkedip. Tahu per detik manusia mata berkedip berapa? Itu berkedip warna biru, merah, apa abu-abu? Hijau. Kayak di dalam mana penyelamatan itu bola mata. Coba gini, coba. Dekatkan sesuatu itu masih berkedip otomatis. Dan bahkan bila ada benda asing masuk, Allah ciptakan air mata keluar. Berat untuk menolak debu-debu itu. Nah itulah mengenal Allah. Jadi kita sambung, semoga bermanfaat. Jangan teman-teman tetap bersama kami di Selasa pekan 4 ya dari dia. Nanti kita buat aja supaya gampang belajar tauhid. Semoga Allah memberkahi kita. Lebih kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.